warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Tariskatesa dengan NIM 85990974 dari UPBJJ Bandar Lampung, Salut HMPTI Unit 2 Tulang Bawang. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul simbiosis dengan tujuan mengidentifikasi simbiosis di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Tahu tidak? Jika di sekitar kita banyak sekali loh makhluk hidup yang hidup secara berdampingan dan saling berinteraksi. Nah, hubungan inilah yang dinamakan simbiosis. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, sebaiknya kita kupas dulu apa itu arti simbiosis secara garis besar. Let's go! Jadi, simbiosis adalah hubungan biologis jangka panjang antara dua organisme atau makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan ini dapat bersifat merugikan, menguntungkan, atau netral. Dengan kata lain, tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Nah, di sini simbiosis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Nah, yang pertama ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang dimana satu pihak merasa diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang dimana satu pihak merasa diuntungkan dan pihak lain tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Yang ketiga ada simbiosis mutualisme, yaitu dimana kedua organisme tersebut merasa sama-sama diuntungkan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu simbiosis dan jenis-jenisnya? Sekarang mari kita identifikasi contoh dari ketiga simbiosis tersebut di lingkungan sekitar kita. Let's go! Pernahkah kalian lihat kucing yang sedang menggaruk area tertentu di tubuhnya? Besar kemungkinan masalah yang paling umum penyebab gatal adalah kutu. Bisa kita lihat pada video ini bahwa di sela-sela bulu kucing terdapat beberapa kutu yang sedang berjalan. Peristiwa ini termasuk ke dalam simbiosis parasitisme, yaitu pihak satu merasa diuntungkan dan pihak lainnya merasa dirugikan. Pihak yang diuntungkan di sini adalah kutu yang menjadi parasit, mendapatkan tempat tinggal serta makanan berupa darah dari kucing. Sedangkan kucing yang menjadi inang merasa dirugikan karena mengalami gatal, luka, hingga resiko anemia jika mengalami infeksi yang parah. Pada video ini menampilkan sebuah pohon kelapa yang menjulang sangat tinggi. Terlihat pada batang kelapa tersebut terdapat anggrek yang menempel. Hubungan inilah yang dinamakan simbiosis komensalisme, di mana anggrek menjadi pihak yang diuntungkan, sedangkan pohon kelapa menjadi pihak yang tidak diuntungkan maupun dirugikan. Anggrek menempel pada pohon untuk mendapatkan posisi yang tinggi, sehingga memudahkan untuk memperoleh cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Selain itu, anggrek juga dapat menangkap kelembapan dari udara. Sedangkan pohon kelapa tidak akan kehilangan nutrisi atau mengalami kerusakan karena anggrek tidak menyerap makanan dari pohon tersebut. Pada video ketiga ini, terlihat adanya tanaman dan juga cacing tanah. Ini menunjukkan adanya hubungan mutualisme antara dua makhluk hidup. Hubungan timbal balik yang dimana dua makhluk hidup yang kedua pihak sama-sama saling diuntungkan. Pergerakan cacing yang membuat lubang dapat menggemburkan tanah serta mempermudah akar dalam menyerap air dan juga bernapas. Sementara itu, tanaman sebagai penyedia makanan bagi cacing berupa daun kering, akar mati, dan sisa-sisa organik dari tanaman yang telah membusuk. Akar tanaman juga menyediakan struktur tanah yang nyaman untuk berlindung bagi si cacing. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Bye-bye!